founder Ngopi PM ya. Satu-satunya ya saat ini di Indonesia Ngopi PM, ngobrolin tentang investasi. Ngobrol. Tapi kalau boleh tahu nih, Mas Asur atau Mas Boy gitu ya, Ngopi PM ini apa sih sebenarnya? Singkatan Jadi, dari apa nih gitu? Oke. Jadi gini, tapi ini ngopi biasa doang nih, bukan yang ngopi PM nih. Yang baju ngopi PM-nya lagi besok. Iya, betul. Nah, jadi ngopi PM itu ngobrol pintar pasar modal. Jadi sebetulnya itu kan sebuah channel YouTube ya yang lebih memberikan literasi, edukasi tentang pasar modal, baik itu dari segi peraturan, dari segi investor, kemudian jadi ada regulator dari segi investor. Terus habis gitu kita juga bisa misalkan mau tanya calon perusahaan tercatat, calon emiten, mau tanya-tanya sama kita itu juga bisa. Nah, untuk saat ini kita ada di 5 kanal ya, 5 sosmed. Yang paling utama YouTube. YouTube itu kita podcast bentuknya. Jadi kan memang belum ada nih. Semuanya kalau di YouTube tuh kayak satu arah. Jadi entah itu bentuknya kartun, animasi, entah itu bentuknya satu arah cuman ngomong doang. Nah, kita bentuknya podcast gitu. Itu YouTube, kemudian ada di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok gitu. Oke. Tapi topiknya bukan close the window ya. Topik podcast ya. Ya, walaupun di kopi. Jadi ngopi ini ngobrol pintar investasi pasar modal gitu. Jadi PM-nya itu pasar modal ya, Mas Asur ya? Iya. Oke, jadi kalau teman-teman semuanya mau pintar investasinya, ya pantengin ya. Salah satunya channel YouTube-nya Ngopi PM ya, dan juga live Instagram-nya Des Bungkulu dong. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, so besok ini ya, mungkin teman-teman yang sudah daftar dan juga yang belum daftar ya, besok itu kita punya kegiatan bareng Ngopi PM juga ya. Jadi nama kegiatannya itu adalah jurus cuan dan aman ya, investasi di saham IPO. Jadi besok itu kita bakalan ngomonginnya itu di Zoom meeting, dan malam ini gitu ya. Jadi sebelum event besok kita ngomongin dulu nih soal topiknya ngopi cuan ala milenial dan Gen Z nih, Mas Boy dan Mas Asur. Nah, kalau kita lihat atau kita dengar nih dari topiknya gitu ya, ala milenial, ala Gen Z. Milenial ini kan kalau saya baca di Wikipedia, itu orang yang lahir tahun 83 sampai 2000 katanya gitu ya. Ini sumber dari Wikipedia ya. Ini kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Tapi saya baca di Wikipedia dari 83 ke 2000. Jadi ya which is itu saya masih milenial juga ya, masuk 83 ke atas juga ya. Nah, kemudian generasi Z itu berarti setelahnya milenial ya, sampai sekarang itu ya generasi Z. Nah, kita ngomongin investasi ini kan kesannya kalau anak muda sekarang itu apaan sih investasi itu punya orang tua saya doang tuh, punya orang tua ambo, kalau bahasa Bengkulunya itu ambo di sini. Ambo gue gitu ya, ambo saya gitu. Nah, sebenarnya investasi ini apakah betul ya untuk orang tua aja atau anak muda perlu ngerti juga nih? Oke, kita ke Mas Boy dulu kali ya. Oke. Iya, yang jawab orang tua dulu. Orang tua dulu ya. Gua tahu lu bakal ngomong gitu. Ini tapi terima kasih udah masuk pertama kali Z bukan? Iya, borderline. Saya dikit lagi kalau pakai Wikipedia yang lain, mungkin ya, ada Wikipedia yang lain, saya udah lewat gitu, udah gen sebelumnya. Berarti habis ini harus disunting ya Wikipedianya. Nah iya, jangan sampai disunting lagi nih. Ini udah borderline saya. Jadi, terima kasih nih. Ini saya baru yang kali ini saya dipanggil Bung gitu atau Mas gitu ya. Tapi biasanya soalnya jelas nih kalau sama rekan-rekan nih gitu ya di founder Ngopi gitu itu saya selalu disebut Om gitu ya. Jadi terima kasih banget ini yang pertama kali nih ada yang nyebut saya Mas Bung gitu ya. Nah, ngomongin investasi nih ya. Sebenarnya kan investasi itu segala sesuatu yang bentuk pengolahan dana di mana kita akan menghasilkan sebuah return di masa depan gitu ya. Itu investasi. Jadi kalau istilahnya kita naruh investasi itu nggak cuman istilahnya beli saham atau beli emas, tapi juga properti juga bisa jadi investasi gitu.
Jadi segala sesuatu yang menghasilkan return di masa mendatang itu investasi pada intinya. Jadi ada kalau zaman dulu juga nggak tahu ya kalau di zaman kalian ya, kalau di zaman saya itu istilahnya ada dulu investasi misalnya investasi di kambing gitu ya. Beli satu anak kambing gitu atau dua gitu kan sepasang, nanti dia akan beranak terus jadi akan menghasilkan return karena anak kambingnya bisa dijual gitu. Itu juga investasi. Jadi bentuknya bisa beragam-ragam, tapi pada intinya selama dia bisa menghasilkan generate revenue di masa depan, return di masa depan, itu investasi gitu. Oke, dan sifatnya harus continue yang pastinya ya. Betul, harus continue, harus bisa continue. Jadi kalau kalau cuma sesaat-sesaat doang itu kayaknya ya mungkin investasi ya, cuman jadi jangkanya jangka pendek. Nah, kalau ngebahas yang nanti selanjutnya mungkin kita bisa bahas tuh terkait jangka waktunya gitu. Oke, jadi yang investasi jangka panjang nih teman-teman, bukan cuman ngedeketin si dia, si doi gitu ya. Waduh. Kita juga investasi masukin duit. Tapi hati-hati tuh, jadi bahasanya tuh, masukin duit tuh. Bisa beda tuh, Bos. Oh, ini kita menjurusnya ke satu arah ya, Mas Boy. Kita nggak kemana-mana ya. Kan. Bisa jadi kan nabung buat uang mahar kan. Dek, simpan dulu, Dek. Itu investasi juga. Ya kan dikasih ke adiknya, adiknya beli emas gitu kan. Nah, investasi juga. Benar. Mas nih, tapi ada juga saya memang agak tua ya. Ini kita disclaimer dulu nih, ya teman-teman sekalian, kita disclaimer. Kenapa manggilnya Mas gitu ya? Karena topik kita itu ala milenial dan Gen Z. Kalau saya manggilnya Om ya, harusnya topiknya nyatu cuan ala baby boomers. Oh, baby boomers. Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Aduh, bahaya banget tuh. Aduh. Oke. Jadi segala bentuk ya kegiatan yang kita save money dari sekarang dan tujuannya buat dapat income di masa depan, itulah investasi gitu ya Mas Boy. Investasi itu. Nah, tapi masalahnya nih, investasi itu kan kesannya selalu, kalau kita nih biasanya anak-anak muda gitu ya, mahal, ya itu trennya ya orang tua saya lah yang lakuin gitu. Kalau saya nih kayaknya belum punya duit, apalagi tadi beli kambing kan mahal gitu. Nah, zaman now gitu ya. Zaman now, ya investasi kan udah banyak yang murah nih ya, Mas Asul dan Mas Boy. Salah satunya misalnya yang ada di pasar modal. Tapi ya biasanya ya anak-anak muda, milenial atau generasi Z, biasanya tuh butuh motivasi buat investasi. Nah, kira-kira urgensinya apa aja nih Mas Asul bagi milenial dan generasi Z buat investasi? Oke. Jadi gini sih, kalau misalnya yang gue lihat ya, Bay ya, zaman dulu sih lebih enak. Maksudnya dalam arti kata gini, zaman dulu lebih enak dalam arti kata barang-barang masih murah. Ya kita apa sih paling beli makan anak mas, ya kan? Main ciki, beli ciki dapat tazos gitu kan? Harganya masih murah-murah gitu. Sekarang kan udah mahal gitu. Anak-anak istilahnya gini, dulu belum ada handphone. Sekarang anak-anak aja sekolah udah harus ada handphone nih. Buat sekolah online atau segala macam. Jadi banyak kebutuhan yang akhirnya ragamnya makin banyak, harganya range-nya pun makin banyak gitu. Jadi ada yang murah banget, ada yang mahal banget. Nah, kalau gue sih sebetulnya melihatnya kenapa penting investasi mulai zaman sekarang ya, zaman now nih, kenapa harus penting investasi, karena kebutuhan itu makin banyak dan istilahnya gini deh, sebetulnya ini kesempatan. Kalau pada saat lagi sekolah online deh, misalnya kita dapat uang jajan buat makan gitu, kan kita kan nggak, misalnya kita di rumah, kita nggak makan, kita nggak ngekos, ya siapa tahu kita bisa sisihin uangnya untuk investasi. Nah, investasi itu nggak bener yang katanya lo tadi. Sekarang itu sebetulnya investasi itu nggak melulu mahal, karena dengan 100.000 udah bisa beli saham gitu kan, udah bisa buka rekening. Terus sebetulnya buka rekeningnya 100.000, tetapi saham tergantung dari harganya berapa. Sebetulnya murah-murah juga kalau kita lihat, tergantung dari harga saham masing-masing perusahaan. Kan gitu. Tapi kalau misalnya mau ya nabung aja investasi, apalagi ya beli, istilahnya dulu orang-orang kayak misalnya beli pensil, beli makanan untuk dijual lagi, kan itu ya investasi juga gitu. Maksudnya bisnis ya. Cuman itu ya salah satu bentuk untuk inilah memenuhi kebutuhan anak-anak gitu. Gitu, Bay. Dan sekarang sih kalau gue lihat anak-anak banyak yang banyak yang udah pinter-pinter kok, jujur. Jadi
kayak, oh lu kok bisa istilahnya nih ya, wah beli iPhone berapa sih sekarang yang paling baru 12 ya, iPhone 12. Wow, dari uang apa nih, masa gaji kan juga dapat segitu. Ya pintar-pintarnya dia investasi, muterin duit, dia pakai uang itu untuk beli kebutuhannya dia sendiri gitu. Oke, jadi untuk mencapai tujuan finansial di masa depan ya, Mas Asur ya intinya. Betul. Oke, jadi kalau ngomongin anak kayaknya masih jauh banget sih Mas Asur. Kenapa? Karena jodohnya aja belum kelihatan. Jadi jangan dulu ke arah sana gitu ya. Cie. Awas yang belum kelihatan jodohnya. Siap, siap. Sorry ya kalau ada yang tersinggung ya. Soalnya ya tinggal di Oke. Sebelum itu ya, sebelum kita lanjut, teman-teman sekalian, biar makin menarik ya diskusi kita kali ini, saya mau kasih tahu kalau kita punya door prize di akhir sesi nanti. Jadi door prize-nya itu dalam bentuk voucher pulsa ya. Ada voucher pulsa 25.000 untuk 3 orang. Oke, lumayan lah. Kita Bentar, Bay. Sorry, Bay. Ini kenapa sih Boy bilang, nah ini dia? Kan lu nggak ikut, Boy. Nah, bukan. Maksudnya buat adik-adik itu loh. Lumayan kan? Aduh. Itu loh. Biar bisa nonton besok. Buat investasi ya. Pakai pulsa. Oke, siap. Gitu. bukan berarti ada akun yang lain kan, Mas Boy? Oh, enggak. Itu nonton juga. Mas Asus selalu begitu ini. Iya. Mas udah baby boomer masih 5.000 saya ingat. Oke. Kalau Mas Asur udah terbiasa ya pakai ini ya, akun kedua, ketiga ya, nomininya banyak. Ini dia ikutan. Ini akun medsos kan, akun medsos. Yang satu buat bisnis, satu buat pertemanan gitu. Betul. Ini kita ke arah mana nih? Ini kan ngomongin pulsa gitu ya, ngomongin nomor telepon. Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman silakan disimak. Nanti untuk 3 penanya terbaik kita bakalan berikan voucher pulsa. Lumayan ya, jadi udah diskusi berfaedah, dapat lagi pulsa kapan lagi gitu. Oke, jadi teman-teman sekalian tadi udah dijelasin tentang pentingnya investasi bagi anak muda, milenial, generasi Z gitu ya. Nah, sekarang nih masalahnya gitu ya. Anak muda gitu loh. Saya dulu zaman mahasiswa nih ya, buka-bukaan aja. Sebulan tuh 500.000 uang saku gitu. Mungkin ada yang di bawah itu sekarang ya teman-teman sekalian. Yang nonton di sini mungkin, wah iya ya bener juga ya, uang saku berapa sih? Paling 1.500.000, mungkin ada yang kayak saya gitu ya. Itu buat investasi lumayan dong, gimana caranya dengan duit yang kayak, oh iya. Lumayan itu. Lumayan dong. Itu saya udah hidup susah banget loh, 500.000 sebulan. udah rasain makan Indomie akhir bulan udah. Oh, udah nggak dapat lagi sih Indomie. Udah 3 koma kalau akhir bulan. Proma. Oke, nah dengan budget yang terbatas kayak gitu, tentu anak-anak muda ya minimal paham lah tentang bagaimana nih caranya manage keuangan gitu ya. Jadi manage keuangan tuh bukan cuman kalau kita jurusan akuntansi ya Mas ya, tapi ya setiap orang sebenarnya butuh skill ini ya. Jadi setiap orang apapun jurusannya ya, memanage keuangan tuh wajib teman-teman. Sama halnya kita memanage kesehatan kita, manage keuangan di dompet itu juga penting banget teman-teman. Karena kalau di isi dompet kita nggak ada, ya mau kita sesehat apa, kita nge-gym tiap hari kalau nggak ada duit ya. Apalagi di masa depan nggak jelas duitnya, ya sakitnya tuh di sini. Sakitnya di sini, sakitnya di sini. Nah, jadi strateginya seperti apa nih sebaiknya bagi anak-anak muda nih? Kira-kira kalau versinya Mas Boy dulu nih, cara memanage keuangan bagi anak-anak muda. Anak-anak muda ya. Oke, dulu gua muda, pernah. Jadi kalau dulu ya, simpelnya lah, yang paling simpel banget yang selalu orang tua kasih pendidikan buat kita, investasi itu adalah pertama adalah sisihkan sebagian dana dari yang sudah rutin seperti itu kan, seperti tadi dapat 500.000, nah mau sisihin berapa? Nah tapi yang beratnya itu kan nyisihinnya kan, gitu. Pilih mana nih, mau nongkrong beli kopi susu gitu ya di akhir bulan, atau ya 50.000 ini misalnya disisihin buat masukinlah ke rekening misalnya reksadana atau apa. Jadi yang paling mudah gitu ya, menyisihkan dana itu pertama dulu, harus bisa nyisihin dana. Kalau nggak ada ya berarti nggak bisa investasi kan. Jadi harus bisa. Nah
buat gampangnya gimana nih? Ya itu tadi yang kayak Asur bilang gitu ya. Kita harus punya tujuan di masa depan gitu. Jadi ada goals-nya nih. Wah, gue mau beli iPhone nih gitu. Atau gue mau, apalagi sih sekarang iPhone, atau gue mau beli laptop nih keren nih gitu. Atau baju mungkin gitu ya. Atau apapun lah. Tapi di masa depan nih goals-nya. Jadi kalau tujuannya ke masa depan, baru tuh sinkron sama investasi sih kalau menurut gue. Kalau enggak, ya baru nyimpen dikit, besok udah diambil lagi. Kayak tabungan kan dulu kan. Di Congkel tahu kan zaman dulu, udah nggak ada ya, mungkin cuma saya aja kali ya, kecelengan. Nah, kalau sekarang zaman kapan ya itu ya? Iya. Kalau sekarang kan Sekarang pakai kunci, pakai kunci celengan. Ya, Masih jadi kalau masih sekarang kan bisa aja dipecahin ya? pakai, Waduh. kita nyimpan misalnya let's say transfer ke OVO atau ke let's say Gojek. Nah, bahkan di aplikasi-aplikasi ini pun sudah menyediakan nih pecahan kayak misalnya beli reksadana, dia masih bisa gitu ngejebatanin anak-anak muda ini untuk berinvestasi kayak gitu. Mungkin ada gold atau apa. Nah, tapi memang kalau ngelihat porsinya kan kecil ya gitu. Tapi kan namanya juga belajar ya. Nah, ini nih proses pembelajaran ini kadang-kadang nggak nyampe gitu bahwa udahlah 50.000 buat apaan sih, nanti aja lah kalau punya duit 1 juta gitu. Pas punya duit 1 juta, nanti aja lah punya duit 2 juta. Akhirnya nggak kesampaian. Jadi memang benar sih pola pikirnya harus ya paling nggak gue sisihin dikit lah gitu di masa depan. Mungkin yang ketiga sarannya adalah buat ya kayak resiko itu loh, bagi resiko aja. Siapa tahu gue butuh dana di masa depan. Kan kita nggak ada yang tahu nih. Jadi yang tadi view-nya adalah, gue mau punya aset, mungkin perlu dipertimbangin. Kalau nih gue nggak dapat duit jajan nih besok gitu kan. Siapa tahu bokap ngapain gitu, lagi nggak punya duit, ya gue nggak usah minta lagi lah gitu. Nah, pola pikir yang kayak gitu tuh kalau ada nanti bisa tuh gampang tuh untuk investasinya. Jadi siapin dananya dulu, baru nanti kita bisa pilih instrumennya gitu. Jadi intinya sisihin dulu, saving dulu gitu ya. Betul. Lalu dana yang di saving itu diinvest, selebihnya baru untuk konsumsi gitu ya. Betul. Jadi jangan kebalik nih teman-teman. Jadi misalnya kita punya duit jajan misalnya 1 juta sebulan gitu ya. 1 juta sebulan, tiba-tiba bulan depan orang tua kita nambah nih duit jajannya misalnya jadi 2 juta. Nah, pengeluaran kita nggak boleh naik 2 kali lipat juga gitu ya. Tapi pengeluaran kita tetap, ya berarti savingnya atau investingnya yang dinaikin gitu ya teman-teman sekalian. Nah, ini kalau milenial tuh sukanya yang detail-detail di gue Mas Asul. Harusnya berapa persen sih yang diinvestasikan dari duit bulanan anak muda nih? Idealnya gitu. Sebenarnya gini, tadi benar katanya. Iya. Jangan punya lo. Kalau punya lo kan memang udah gede banget kan gitu ya. 10%, 90 investasi kalau gue kasih. Bentar, tadi katanya kan pas mahasiswa dulu lebih susah dari saya gitu ya. Coba, versinya Mas Asur dulu nih. Gini, jujur gini, Bay. Kalau misalnya mau ngomongin tentang mahasiswa ya, gue kuliah di luar, tapi gue nggak seperti apa yang orang lain bayangin. Karena gini, kuliah di luar, itu bayanginnya kan, uang dari bokap, uang jajannya berlebih, apa segala macam. Gue nggak. Jujur, gue kerja sampingan jadi restoran, gue kerja sampingan jadi cleaning service, gue kerja sampingan jadi antar-antar barang. Jadi, gue bener-bener cari duit untuk gue simpen untuk biaya hidup gue sehari-hari. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak muda zaman sekarang yang kuliah, itu tadi benar katanya Boy, jadi mulai disisihin. Apa dulu kebutuhannya, nanti kita hitung-hitung misalkan tadi, kayak kita ambil dari lu deh, 500.000, ternyata per bulan 300-350. Sebetulnya, sebelum lu sisihin, gue lebih berpendapat, belilah apa yang lu butuh, bukan yang lu pengen. Jadi kalau misalkan lu butuhnya adalah, ya lu makan, tapi lu bisa makan di warteg sama tiba-tiba lu punya makan di restoran misalkan, di warung sama di restoran. Kalau lu warung aja udah seneng, udah kenyang, kenapa enggak gitu. Tapi itu balik lagi pilihan ya. Nah, dari situ kelihatan nih berapa persen yang sisanya nih. Nah, kalau gue pribadi, gue akan menyisihkan 30% dari 30% dari kebutuhan semua ya, dengan asumsi misalkan setengahnya lah, 500, 250 untuk kebutuhan makan sebulan, 250 lagi
itu apa namanya untuk apa beruang lebih kan. Nah, berarti kan itu 50% itu 250.000. Nah, berarti kita ambil aja 30% dari 500.000, berarti 150.000. 150.000 disisihin gitu. Tapi benar katanya Boy, bukan cuma buat investasi, tapi buat bulan depan misalkan ada sesuatu yang tiba-tiba di luar dugaan harus kita isi lah, istilahnya harus kita penuhin, tapi itu ternyata nggak sesuai ekspektasi yang bulan sebelumnya, terpaksa kita harus ambil mungkin gitu. Tapi mulailah dari ya kecil-kecil dulu juga nggak ada masalah, yang penting adalah dimulai itu. Oke, jadi intinya mulai dulu gitu ya. Karena kalau nggak dimulai nggak akan terbiasa gitu ya. Oke, ini juga saya pengalaman nih, Mas Asun. Saya punya kenalan gitu ya. Jadi teman saya ini cewek gitu ya, dan dia nikah sama investor saham. Dia nikah sama investor saham. Salah satu alasannya dia nikahin tuh cowok, wah duitnya banyak nih, tanda kutip investasi saham, punya saham gitu ya, duitnya banyak. Yeah. Setelah nikah, teman-teman sekalian, ternyata dia cerita nih ke saya, curcol ke saya, Bay, gimana sih? Katanya investor saham punya banyak duit. Saya bilang, ya memang banyak duit sih kalau portofolionya gede gitu ya. Tapi kehidupan saya mau beli tas mahal, barang-barang mahal, itu dibatasin semua sama dia. Jadi intinya hemat banget suaminya. Jadi cerita dari sini teman-teman, bahwa menjadi seorang investor ya, punya penghasilan meningkat misalnya, bukan berarti pengeluarannya juga ikut meningkat, tapi investasinya yang ditingkatin ya. Jadi hemat ya, itu mulai dari hemat dulu agar kita bisa sukses di investasi gitu ya, kurang lebih ya. Tapi Bay, sampai nama temen lo yang cewek ya, berarti istrinya ya. Mungkin si suami bilang aja gini ke istrinya, mungkin si suami sudah mempersiapkan yang terbaik di ujung nanti buat si istri. Nah, yang dia nggak tahu. Buat anak-anak bisa jadi juga. Betul. Ya. Tapi saya nggak mau ngasih tahu nih Mas. Kenapa? Alasannya karena kalau dia tahu, ntar dijualin sahamnya. Wah, jadi dia nih. Bahaya ya kalau dikasih dia malah dijual. Iya. Entar suaminya tidur, tiba-tiba dibuka gitu kan, di unlock handphonenya, dijualin sahamnya. Waduh. Bahaya juga tuh. Bahaya. Itu bahaya ya. Jadi investasi itu benar banget tadi kata Mas Asul dan Mas Boy. Yang penting kita mau dulu memulai untuk saving di awal ya. Jadi saya juga ada kenalan nih dulu ya. Dia mahasiswi di Bandung ini ya. Cewek melulu ya. Cewek melulu loh Bapak. Luar biasa. Iya ini. Enggak. Karena memang nggak tahu ya. Trennya itu karisma aja sih, baik karisma lu aja. Karisma udahlah. Keren lah. Pak Baik keren lah. Emang kebetulan. Ya. Jadi si mahasiswa ini dia tuh punya dana beasiswa ya, dapat beasiswa dari bidik misi teman-teman. Jadi si dia ini dari keluarga orang kurang mampu gitu ya. Ya makanya dia apply untuk dapat beasiswa bidik misi. Bidik misi ini kan ya salah satunya untuk yang kurang mampu ya, orang tuanya. Nah, dia dapat beasiswa itu, teman-teman, ya. Dia pakai yang paling utama gitu ya, dia spending buat kebutuhan dia bulanan. Yang wajib dulu, jadi dia bayar kosan dulu nih. Yang wajib-wajib dia keluarin dulu tuh di awal. Bayar kosan gitu ya, beli buku, SPP dan sebagainya. Nah, lalu setelah itu baru dia saving, teman-teman. Tujuannya karena tabungannya waktu itu belum cukup untuk beli saham. Waktu itu dia mau beli sahamnya Unilever nih Mas. Unilever waktu itu kalau nggak salah masih belum stock split, masih 5 juta ya. Dan dia sebulan cuma bisa saving maksimal 1 juta ya. Jadi dia saving tuh 1 juta setiap bulan. Nanti kalau dapat lagi dikumpulin. Begitu terkumpul 5 juta baru dia beliin saham. Nah, itu juga bisa jadi salah satu cara tuh teman-teman. Dan at the end pada saat dia wisuda, dia punya 3 lot sahamnya Unilever. Bayangin. Kalau dia aja bisa gitu ya dari savingnya ya, dari savingnya dia punya saham yang 3 lot waktu itu belum stock split, masih 15 juta ya, 5 juta kurang lebih 5 jutaan satu lot. Nah dia aja bisa, kenapa kita tidak gitu ya. Intinya mulai dulu dari sekarang. Saving ya, kalau nanti savingnya udah cukup dibeliin saham atau diinvestasiin kemana gitu, kesadaran juga bisa gitu ya. Nah Mas Boy, Mas Asur gitu, ini pasti udah banyak nih yang nanya. Ini saya belum scroll sih, ini udah ada yang nanya ya. Tapi coba. Pasti udah banyak yang bertanya sebenarnya
investasi apa sih yang cocok buat anak muda nih, buat milenial, buat generasi Z gitu ya. Karena kan pilihan banyak nih gitu ya. Ada yang investasi bodong lah, ada arisan bodong gitu ya. Ada lagi yang apa tuh yang MLM bodong ya, macam-macam nih banyak penawaran. Apalagi nih teman-teman agen judi bola. Banyak banget. Agen judi bola. Wah, kalau itu bukan investasi tuh. Itu mah dari zaman gue juga udah ada. Kayaknya pengalaman pribadi ya Mas Boy ya. Ini mungkin udah pernah menang tapi kayaknya sih ya. Oke, lanjut, baik. Oke, teman-teman, kita nggak bahas teknikal analisisnya judi bola ya. Jadi kita kesampingkan. Ini banyak pilihan ya, intinya banyak pilihan. Adalah macam-macam, mulai dari investasi currency lah, investasi surat berharga lah, macam-macam. Nah, yang cocok bagi anak muda nih, zaman now. Kira-kira invest kemana nih, Mas Boy? Nah, kalau untuk sekarang ya, nah ini kan generasi beda-beda nih ya. Kalau ngelihat yang, maksudnya tiap generasi tuh punya kecepatan beda-beda tiap orang ya. Jadi ada orang yang mau, udahlah pokoknya gua taruh berbunga lah gitu. Makanya kalau orang zaman dulu nih baby boomers tuh, pokoknya masukin bank, ya kan deposito, udahlah gue yakin yang penting duit gue nggak hilang, walaupun returnnya kecil gitu kan. Makanya kan orang bilang nabung gitu. Nah kalau zaman yang milenial Gen Z kayaknya udah lebih tinggi nih, dia udah mau istilahnya dapat untung di atas suku bunga deposito gitu ya, jadi lebih tinggi dikit lah. Nah tapi itu pun harus dilihat lagi nih, selalu ngelihat namanya kalau bahasa kerennya anak-anak muda sekarang kan risk return gitu ya, resikonya berapa, returnnya berapa. Nah itu tuh penting tuh, semakin tinggi returnnya semakin tinggi juga resikonya. Makanya kalau judi bola kayak gitu tuh kan, resikonya tinggi, returnnya tinggi, ya kan? Sejuta dapat 10 juta lagi ya. Iya, ini misalnya. Ini permisalan. Biar lanjut dikit. Okay. Nah, tapi kalau ngomongin investasi yang benar, itu tetap akan sama gitu. Resikonya tinggi, pasti return juga tinggi. Udah pasti. Kayak misalnya, return tinggi, resiko tinggi itu misalnya, aku buka minuman boba nih, bikin boba dari depan deh, investasi bisnis, terus bisa aja rugi kan? Bisa rugi, bisa untung. Kalau sekali untung, untungnya gede gitu, berlipat-lipat. Sekali rugi ya tutup pokoknya, habis modalnya. Nah, sama tuh kayak di investasinya. Jadi harus dilihat dulu tuh. Kalau misalnya kita tahu nih, saham, misalnya kita mau ambil saham nih, saham returnnya bisa di atas suku bunga investasi, deposito gitu ya, bisa di atas, bisa 6, bisa 7, istilahnya sekali arak bisa 25 gitu ya. Itu kan tinggi banget gitu. Nah, jauh daripada suku bunga deposito yang misalnya sekarang 4%, belum dipotong pajak ya 20%. Jangan lupa tuh pajak 20%. Jadi itu tuh harus dipertimbangkan kayak gitu. Terus misalnya kalau mau lebih medium ada nggak? Oh ada, tenang. Ada misalnya surat hutang. Surat hutang tuh resikonya lebih rendah karena kan pasti nih dapat semacam bunga lah ya, return kayak deposito, tapi dia karena yang bikin bukan bank gitu ya, perusahaan, nah itu returnnya lebih tinggi dikit, misalnya dapat 7%, 8%, tergantung si perusahaan itu jualnya atau menawarkannya seperti apa. Nah, jadi harus dibalancing antara resiko yang mau diambil sama return yang mau didapat gitu. Nggak bisa dua-duanya gitu ya. Misalnya, saya mau aman deh, pokoknya duitnya terjamin, pendapatannya terjamin, tapi ya sebulan 15% lah. Nah, itu udah nggak mungkin kan, kayak gitu. Jadi pesugihan. Iya, wah kan dia tahu dia pengen ngomong itu pesugihan. Tapi untungnya nggak ada ya investasi pesugihan ya. Walaupun kemarin saya di SMS ya gitu. Selesaikan permasalahan finansial Anda dengan tuyul gitu. Nah, itu juga aneh sih gitu. Kayaknya zamannya beda, Mas Boy. Itu kayaknya zaman udah old gitu ya. Enggak, tapi gue dapet SMS. Dapat SMS gitu. Berarti kan nggak mungkin dong lama dong SMS, WA. Nah, tapi maksudnya pokoknya mungkin rekan-rekan atau sobat-sobat semuanya bisa mempertimbangkan tuh resiko yang mau diambil berapa, returnnya berapa, sehingga instrumennya bisa pas. Apakah saham, apakah deposito,
apakah emas? Tadi kan Mas Boy bilang apa aja sih yang ada sekarang ini ya? Yang itulah yang lagi milenial sekarang tuh ada emas, ada deposito, ada saham, ada obligasi, dan kalau bingung Reksadana. reksadana. Gitu. Bingung nih, aduh, Oke. investasi kemana ya gitu. Udahlah, orang aja lah yang manajemen ini. Ya udah, beli reksadana gitu. Nah, Jadi tapi dibalancein zaman aja. now Mas Boy gitu ya. Zaman now gitu ya, kita misalnya invest emas gitu ya. Invest emas kan nggak semuanya bisa kita beli ya. Karena itu kan mahal. Emas 1 gram misalnya 800-900 ribu gitu ya. Jadi kembali lagi kita sesuaikan dengan budget kita. Walaupun ada emas mini ya, 0,9 Iya, ada gram, Mas tapi Mini itu sekarang tuh. makin Iya. makin kecil makin mahal ya kalau emas itu ya. Iya, Makin kecil gramnya nama makin juga mahal. Jadi kayak beli ketengan aja, Bos. Ya kan? Sebungkus berapa? Seketeng berapa? Jadi ya agak lebih mahal dikit sih ya. Nah, jadi sesuaikan dengan budget pastinya ya Mas Boy ya. Kalau budget kita Ya, berapa, ya udah sesuai budget aja. Gak mungkin dong kalau budget kita misalnya 500 ribu pengen invest di tanah misalnya gitu ya. Nah mungkin kalau tanah sengketa boleh tuh, tapi kalau tanahnya orang nggak boleh. Tapi, Betul. nah, siapa tahu Mas Asun punya versi sendiri nih. Ya kan tadi kan katanya generasinya beda nih. Oke, Mas Asun boleh nih. Nah, coba dulu nih. Kalau Sebetulnya Coba Kalau Mas di Asur nih. kalau di saham nih misalnya, kalau di saham nih Mas Asun, kira-kira cocok nggak nih bagi mahasiswa atau generasi milenial generasi Z nih? kalau saham gini, sebetulnya semuanya ya, sebetulnya bukan cuma saham, sebetulnya emas, reksadana, saham, obligasi atau apapun itu, yang tadi Boy bilang itu sebenarnya intinya adalah lo harus tahu apa yang lo beli. Jadi jangan beli kucing dalam karung. Iya kalau kucing, kalau apa yang lain gitu kan. Jadi memang lo harus betul-betul tahu nih resikonya apa. Tadi yang Boy bilang berapa minimal belinya, terus habis gitu kira-kira berapa returnnya, ekspektasi returnnya gitu. Nah, kalau untuk saham sendiri kan harganya beragam ya. Oke lah, yang tadi mungkin dia memang cita-citanya Unilever tadi yang lo bilang. Bagus tuh, dalam arti kata dia punya cita-cita, dia punya tujuan. Jadi nggak asal beli saham, karena dia tahu Unilever barangnya apa, harganya berapa, perusahaannya gimana, semuanya dia tahu. Jadi makanya dia punya cita-cita untuk beli Unilever. Setelah 5 bulan ngumpulin 1 juta, akhirnya bisa kebeli. Itu salah satu contoh yang bagus. Kalau memang, ya aduh Unilever tapi mahal, untuk disisihin sebulan 1 juta, nggak kuat gitu. Waktu itu sahamnya Unilever berapa harganya dibandingin sekarang yang ya sahamnya masih di range harga ratusan lah. Tapi balik lagi, range harga ratusan juga dipilih. Jangan asal dengerin kata orang, bagus ini, bagus itu. Jadi harus dilihat lagi perusahaannya gimana, keuangannya gimana. Terus habis gitu yang tadi lu bilang sebetulnya analisa teknikalnya gimana. Analisa teknikal ya nanti lu pelajarin bisa di tempat lain ya. Sebetulnya itu agak sedikit perlu penjelasan yang lebih gitu. Cuman intinya adalah pelajarin benar-benar dari A sampai Z. Lu tahu apa yang lu beli, ya kayak istilahnya lu ngawinin orang aja. Lu harus tahu anaknya siapa, bibit bebet bobot, fisiknya gimana, sifatnya gimana gitu, Bay. Nah, Mungkin pacaran kali Bung Asur. Tadi kan udah dibilang sama Bang Bay kan, jangan nikah dulu, pacaran dulu lah bahasanya. Iya. Nah, Iya. Ini sejalan dengan ada viewers yang nanya nih, punya cita-cita nikah sama Gimana investor saham boleh nggak? Boleh ya. wow, ini Jadi dia. ada yang nih. punya cita-cita nikah sama investor saham katanya. Ya, Boleh. Bagus banget. sama narasumber juga boleh banget ya, Mas Asur ya. Yang sebelah gua. Yang mana nih? Jangan gua. Nggak bisa pulang, nggak bisa Nggak bisa satu pulang. kamar nanti gua. Bahaya ini, jangan ada domba. Oke. Nah, Tapi gini Bay, sorry Bay, nambahin. Sorry, tadi mau nikah sama investor saham itu bagus. Kenapa? Paling nggak kan kalau misalnya cowok ditanya nih sama cewek, lu udah punya apa? Paling nggak ada yang dijawab, gue punya saham. Jadi punya paling nggak si cewek lebih yakin ada, baru punya perusahaan tuh, mantap jawabannya perusahaan. gitu. Jadi Kayaknya kalau yang pengalaman punya saham nih. Jadi kalau yang punya saham misalnya gitu ya, beli sahamnya apa nih, misalnya di Bengkulu tuh ada Matahari Department Store misalnya, contoh gitu ya. Jadi teman-teman masuk ke Bengkulu Mall ya, bisa dengan bangga tuh di dalam hatinya bilang, wah ini mall saya, punya saya nih gitu ya. Matahari. Nah setidaknya calon suaminya bisa ngomong itu ya. Kalau laki-laki lain belum tentu.
Betul. Tadi yang nyari apa calon suami investor nanti boleh di DM ke Mas Boy atau Mas Asul atau siapa gitu. Weh, kan siap nanti nggak dibukain ya. Oke, kembali ke topik nih Mas Asul, Mas Boy gitu ya. Jadi esensinya adalah investasi ada banyak, kita sesuaikan dengan profil resiko kita dan planning kita ke depannya. Kalau misal kita punya planning nih tahun depan harus punya beli rumah misalnya, maka ya cari kira-kira investasi apa yang returnnya itu bisa kebeli rumah. Jangan nyari investasi yang returnnya misalnya setahun 2%, 3% gitu ya. Nah, jadi sesuaikan dengan planning kita, teman-teman sekalian. Dan intinya, investasi itu nggak bikin kita cepat kaya. Jadi, ini juga bahaya nih, Mas Asul, Mas Boy. Karena di Bengkulu dan juga di beberapa daerah lain, itu banyak yang terjebak investasi bodong. Karena iming-iming cepat kaya dan pasti gitu. Jadi isi money ya. Jadi ini juga bahaya nih teman-teman. Banyak yang atas nama bursa malah atas nama sekuritas gitu. Jadi jangan langsung percaya nih teman-teman kalau dia nyantumin iming-iming pasti untung. Jadi kepastian itu ya namanya investasi, nggak ada yang pasti teman-teman. Kita investasi emas saja itu punya resiko loh. Walaupun emas itu ya jangka panjang memang naik terus gitu ya secara tren ya. Tapi punya resiko, hilang misalnya, harganya juga bisa fluktuatif gitu ya. Apalagi kalau kita investasi yang returnnya tinggi, tadi kata Mas Boy, high risk, high return. Jadi hati-hati, kalau imbal hasilnya tinggi banget, nggak ada resikonya, pasti udah tutupin pintu aja. Itu pasti oknum ya, oknum nawarin investasi bodong. Nah, kita langsung aja nih ke pertanyaan ya, Mas Boy, Mas Asur ya, karena kita udah live IG, 40 menit, nggak berasa banget. Nah, bagi teman-teman yang saya bacain pertanyaannya ya, nanti siap-siap kita bakalan kirimin pulsa, voucher pulsa ya. Jadi pertanyaan pertama, siapakah yang beruntung? Oke. Rachel Lasni, oke. Atas nama Rachel Lasni, bagaimana Pak tips untuk menentukan tips menentukan momentum untuk membeli reksadana dan bagaimana caranya apabila ya ini intinya sih tips untuk berinvestasi di reksadana seperti apa gitu ya dan bagaimana meminimalisir resiko kalau misalnya reksadana tidak sesuai harapan gitu ya. Oke. Reksadana nih. Tadi bilangnya Pak ya? Tadi bilangnya Pak berarti Boy? Ya Boy. Ya. Ya, nggak apa-apa lah. Pak masih nggak apa-apa. Untung kan di sini nggak ada forum buat Om kan ya. Oke. Wah bahaya dong. Untuk reksadana itu simpelnya gini. Reksadana itu kan udah kumpulan ya, dia biasanya nggak tergantung dari komposisinya. Ada yang saham saja, ada yang saham obligasi, ada kombinasi saham obligasi pasar uang gitu ya. Jadi kan macam-macam nih isinya. Kalau menurut pengalaman berdasarkan yang ada kalau kita lihat di di website ya, di website misalnya pasar reksadana dan lain-lain itu kita bisa lihat sih trennya. Pertama harus dilihat dulu tren dari tren volatilitasnya dulu ya. Pertama lihat dari tren volatilitasnya. Ini ngomongin momentum kan ya. Berarti kalau ngomongin momentum tadi si Mbak Rahel itu udah tahu nih yang mana yang mau diambil gitu ya. Jadi dari sekuritas mana, komposisi aset-asetnya apa aja, dia udah tahu nih. Kalau momentum itu membicarakan kapan dia masuk. Sebenarnya mirip aja kayak misalnya Unilever kan turun naik tuh. Kayak tadi itu ya, kalau analoginya Unilever, harga yang paling bagus untuk beli saham yang pasti bagus gitu ya, udah terbukti gitu profil resikonya, profil returnnya itu ya tinggal harganya aja kan gitu. Kalau memang sama-sama misalnya ngomongin dividennya sama-sama 100, kalau kita bisa beli Unilever di harga 4.000, ngapain beli harga di 5.000, gampangnya gitu ya. Nah, reksadana juga sama sebenarnya. Karena dia komposisinya berubah-ubah terus harganya, harga NAV-nya itu bukan berubah-ubah. Bergantung dengan underlying asetnya, itu akan sama. Jadi nanti harganya akan turun naik juga. Nah, kalau memang sudah tahu nih, profil resiko misalnya reksadana dari let's say dari Manulife nih, reksadana Manulife bagus nih gitu.
selalu strong, dia nggak pernah turun. Tapi kalau year on year naik terus. Tapi misalnya kalau di per kuartal gini dia ada agak turun nih. Nah, di situ bisa masuk momentumnya. Kalau momentum lihat agak harus detail ketika harganya mulai turun baru kita ambil kayak gitu. Karena ngomongin returnnya kan nanti ketika harganya naik ya gitu. Jadi kan selalu paling standar adalah buy low, sell high. Kalau ngomongin momentum selalu buy low. Nah, tapi harus ingat komposisinya. Ini takutnya nih, aku takutnya salah nih. Oh, berarti tinggal kalau low ambil aja kan? Nggak juga. Kalau komposisinya jelek, ternyata resikonya tinggi ya, rusak juga kan gitu. Jadi tetap lihat dulu kalau memang investasinya bagus. Kalau memang udah komposisinya bagus nih, oh berarti tinggal masuknya aja nih, momennya kapan gitu. Istilah kalau mau pakai istilahnya Bang Asur gitu ya, lihat dulu nih, udah bisa gue tembak nggak nih, diterima nggak nih gue nih gitu loh, momennya masuk, set, ya di situ dapat. Harus gitu. lihat sikon ya, harus lihat Betul. sikon juga nih intinya. Betul. Jangan sampai teman-teman buy low, besoknya lower lagi, ke bawah lagi. Iya itu dia. Itu juga bahaya. Emang sih belum rugi ya. Iya. Emang sih belum rugi karena belum di cut loss gitu ya. Tapi itu nyesaknya nggak ada gitu ya. Iya. Sakitnya di sini ya. Oke. Sakitnya di sini. Oke, pertanyaan kedua dari kita baca ini lumayan banyak nih. Dari 2000 ya. Oke. Bentar. Bukan ini ya. Tadi mana ya? Wah, ini ke scroll lagi nih, ada pertanyaan baru soalnya. Oke, ini dari Moni ya. Menurut Bapak, antara investasi saham dengan reksadana ya. Antara saham dan reksadana saham, mana yang lebih menguntungkan tapi aman diinvestasikan selama pandemi? Oke. Mau gantian? Sasul mungkin? Ya udah, boleh deh. Mana saham atau reksadana saham? Sebetulnya balik lagi kita harus mengetahui tadi yang Boy bilang sih, baik. Jadi profil risikonya sendiri, reksadana saham itu tergantung siapa yang menerbitkan, sama saham pun saham yang mana. Jadi sebetulnya semuanya harus kita pilih. Jadi mana yang lebih aman sebetulnya kalau balik lagi karena secara umum reksadana itu returnnya rata-rata lebih kecil daripada saham. Reksadana secara umum lebih aman, tapi tidak menjamin semua reksadana lebih aman dibandingkan semua saham. Gitu. Nah, jadi untuk di masa pandemi atau di mana masa apapun sebetulnya sama semua. Jadi nggak ada yang namanya kalau pandemi saham lebih aman, reksadana lebih nggak aman atau kebaliknya. Jadi balik lagi harus lihat-lihat. Jadi kalau misalnya lebih menguntungkan, secara umum balik lagi saham lebih menguntungkan, tapi tidak menjamin semua saham itu lebih menguntungkan dibandingkan reksadana. Intinya sih gitu, baik. Oke, balik lagi ke masing-masing orangnya gitu ya, Mas Asur ya. Betul. Jadi kalau teman-teman tipikalnya misalnya, ya udah deh, saya ada waktu kok buat luangin waktu misalnya untuk milih saham apa, silakan investasinya saham. Tapi kalau teman-teman sibuk gitu ya, tiap hari misalnya nih diteleponin sama si doi nggak ada waktu gitu ya, nah cocoknya mungkin reksadana. Analisa sama-sama lah sama doi. Ya. Itu doi atau penagih utang gitu, itu nggak tahu juga bedanya. Wow. Debt collector. Debt collector. Nah, jadi teman-teman kalau maunya, saya pokoknya terima beres deh ada orang yang kelolain. Oke, berarti cocoknya reksadana. Tapi ingat, kalau kita investasi reksadana saham, kita tuh nggak bisa nego. Misalnya, manajer investasi saya pengen saham itu, nggak bisa kita dikte gitu, nggak bisa kita ngatur. Itu semua kebijakan dari manajer investasi. Keputusan dari. Ya. Betul, jadi balik lagi, kita pengen santuy, orang lain yang kelola, tapi ya jangan berharap returnnya tinggi kayak misalnya potensinya kayak saham itu ya di reksadana cocoknya. Tapi kalau teman-teman bisa meluangkan waktu, dan meluangkan waktu itu nggak harus pantengin monitor tiap hari kok. Karena banyak juga kan sekarang tuh orang mikirnya kalau invest saham itu harus di depan layar mulu, padahal sebenarnya enggak gitu ya Mas ya. Jadi kapan ada waktu aja, semenit, 2 menit, ya 5 menit, pantau, lihat kira-kira perusahaan apa yang cocok buat kita ya. Intinya yang sesuai selera kita, beli, nanti tutup lagi. Jadi nggak usah dipantengin mulu. Karena kalau dipantengin mulu ya, kalau dipantengin mulu deh teman-teman, itu layar HP kita tuh iblisnya banyak, setannya banyak. Kenapa? Kalau harganya naik,
tangan kita tuh gatel pengen cepet-cepet jual, walaupun sebenarnya belum waktunya ya. Atau kalau harga sahamnya turun, udah deh, sakitnya tuh di sini. Iya. Sel. Nah, itu ya. Jadi teman-teman balik lagi ke diri kita masing-masing. Tapi kalau anak muda sih ya karena jiwa adrenalinnya tinggi, mungkin ya lebih cocok yang agak menantang, misalnya kayak saham Menantang. gitu ya. Ya. Atau baik kalau boleh nambahin ya orang iya boleh, sip. Kalau mau nambahin sekarang tuh jangan lupa juga nih. Ini walaupun gua ada senior ya, lebih senior daripada kalian ya. Gua tahu tuh sekarang ada anak muda sering banget pada ngobrolin robot gitu. Maksudnya dia tinggal setting aja. Iya, benar. Tinggal setting aja parameternya, kalau rendahnya segini beli, kalau udah ekspektasinya returnnya udah tercapai dijual. Jadi lebih tenang lagi dia buat anak muda sekarang tuh. Jadi nggak perlu pusing-pusing lagi dia. Oh, mau jual nih. Nah, supaya nggak gatel itu dia setting aja. Kalau udah lewat segini, boleh dia jual sebagian, mulai jual. Kalau rendahnya sampai sini, boleh dia mulai cut loss atau mulai beli. Nah, robot itu jadi lebih enak tuh, robot-robot yang sekarang tuh. Zaman dulu tuh nggak ada tuh. Zaman dulu kan masih telepon malah ya. Tolong dibeli dong gitu. Pas mau beli, lama diangkatnya. Udah, lewat, gone. Wah, ini ceritanya kayaknya saya belum lahir ya Mas Boy. Jadi tadi mulainya katanya nggak mau pakai curang ya. Oke, jadi benar banget ya teman-teman sekalian kata Mas Boy. Tadi kalau nggak mau terlalu kepikiran, itu sekarang sekuritas aplikasinya rata-rata udah pakai itu ya, pakai sistem aplikasi robot ya Mas Boy. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting sekuritasnya terdaftar di OJK dan juga jadi anggota bursa, ya insya Allah aman gitu ya. Oke, next pertanyaan terakhir nih dari Angga_Om. Bang, baiknya pengalaman abang-abang, berapa emiten yang bagus kita kelola? Oke, ini portofolio kali ya. Baik, siapa nih yang mau jawab nih? Boleh. Boy dulu deh. Gue dulu deh. Ngomongin portofolio itu tergantung, kembali lagi biasanya pertama lagi seperti yang dari awal, dananya dulu. Seperti tadi kita udah tahu, beli Unilever aja per satu lotnya berapa gitu ya. Kalau sekarang sih lumayan murah ya, sekitar berapa 4 ribuan kali 100 lembar gitu ya. Itu jadi nggak semahal yang dulu. Tapi kembali lagi kan kalau ngomongin kumpulan, ya ini kembali lagi berapa banyak nih yang mau diambil dan berapa yang segede berapa gitu kan. Kalau sahamnya semua rata-rata yang belasan ribu, ya duitnya makin gede kayak gitu. Nah, untuk ngomongin portofolio ini berapa yang paling baik, kalau memang mau belajar itu lebih baik pakai diversifikasi yang baik ya. Maksudnya jangan lupa ada yang namanya diversifikasi portofolio. Kalau Opa Warren selalu bilang don't put your egg in one basket gitu ya. Jadi asetnya boleh banyak nih ya, baik saham, obligasi dan lain-lain. Dan juga boleh dipecah juga nih. Untuk sahamnya dipecah lagi, misalnya per sektor. Ada yang perbankan, ada yang pertambangan, ada yang FMCG, ada yang misalnya utilities. Jadi ketika nanti ada disruption dari ekonomi, si saham-sahamnya ini nggak semuanya misalnya negatif. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Sehingga secara total nanti akan memberikan hasil yang lebih aman. Jadi kalau mau berapa banyak sih tergantung kemampuan dan waktunya tadi kan, seperti kata Bang Bay kan, bahwa berapa banyak nih waktu yang bisa dikeluarkan. Kalau misalnya memang lagi cuti gitu, lagi libur panjang ya boleh-boleh aja. Dikumpulin tuh informasinya, dipantengin, dimasukin satu-satu, dikombinasiin returnnya kayak gitu. Dan kalau berapa banyak ya nggak bisa bilang banyak ya, cuman selalulah pakai kemampuan batas diri masing-masing gitu ya. Kalau misalnya bisanya 5 ya 5 dulu aja, nggak jadi masalah. Kalau nanti bisanya 10 ya 10. Semakin lama semakin banyak nanti portfolionya. Jadi jangan batasin diri juga, cuman juga jangan terlalu over juga gitu ya. Gue kuat nih, gue bisa semuanya gitu. Gue pasti bisa ya. Jangan takabur juga lah bahasa gampangnya. Oke. Tapi jangan limitin diri juga. Gue 3 dulu aja ya, gue nggak mampu ya. Semampunya aja dulu. Maksudnya coba aja dulu 2, 3, 4. Nah tapi
seperti kata Bung Asur, jangan asal masuk, semua diliatin pelan-pelan, karakteristiknya gimana, kapan naik, kapan turun, momen exitnya gimana. Banyak sih yang perlu dipelajarin. Jadi terusin aja, pantengin, pelajarin dulu, belajarin terus, menarik kok, nggak ada habisnya gitu. Sampai tua juga nggak ada habisnya. Lo Keng Ho aja masih main kan, Lo Keng Ho sampai sekarang loh, gitu. Udah berapa tahun dia? Udah Warren Buffett. Warren Buffett juga gitu. Gitu. Jadi kalau lo gimana sih? Ya? Kalau gue sih gitu tuh. Ngelihat banyaknya sih nggak bisa dibilang 5 kebanyakan 10 kedikitan ya gitu. Tapi masing-masing orang. Kalau Bung Asur gimana nih? Kayaknya Mas Asur lagi loading nih. Oke. Iya nih. Wah. Bung Asur, oke, udah nyambung nih. Mas Asur gimana nih? Ada tambahan? Ya, jadi sebetulnya sih benar yang tadi Boy bilang, terus mampunya aja, semampunya, mau 3, mau 5. Saran gue pribadi, pilih yang misalkan satu yang risikonya tinggi, yang satu risiko rendah, yang lainnya moderat gitu misalkan.